dari bumi Jawa Timur, kalau Partai Nasdem secara nasional selalu membangun penguatan kebinekaan, maka Partai Nasdem Jawa Timur harus lebih kuat lagi bagaimana kebinekaan kita bangun secara harmonis. Bu Khofifah basisnya ada Jawa Timur sebagai gubernur panggung strategis dan beliau ada ketua muslimat NU. Itu yang menyebabkan Jawa Timur menjadi semakin seksi ya. Seksi dalam arti persebaran kekuatan capres-capres kuat potensial saat ini punya kekuatan yang sebarannya yang beda-beda. Misalnya Mas Anies itu lebih kuat di wilayah Jawa Barat, Banten, DKI. Artinya Anies kalau ingin mendapatkan ceruk atau menambal di tempat dia lemah, berarti dia harus mencari wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Khofifah saya kira bisa salah satu faktor yang bisa melengkapi. Dan bahkan di satu sisi komentar-komentar netizen ada benarnya juga. Netizen ya banyak yang setuju Anies itu Khofifah. Iya, Khofifah pendukung Jokowi. Nah, banyak sekali. Jakarta sudah hancur, apakah Indonesia akan dihancurkan juga? Gak akan pernah. Aku pilih manusia gagal ini. Yaman, budak Eropa. Wow, orang-orang seperti ini sudah sudah menyerang Anies Baswedan, padahal dia tidak tahu begitu prestasi Anda apa begitu ya. Kita melihat dan menilai ya, Anies memiliki elektabilitas yang tinggi di banyak lembaga survei. Karena karakter daripada Pak Anies, pimpinan yang mempunyai karakter, dan dia tidak akan bisa diombang-ambingkan dengan suatu karakternya yang kita miliki, yang dimiliki oleh Bapak Anies. Dia merupakan suatu perubahan yang membuat perubahan di Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan perubahan ini, maka dari itu relawan-relawan dari sini 100% mendukung untuk kegiatan daripada kebijakan-kebijakan. Anies Khofifah ini fix versinya Tony Rashid. Ini pengamat politik kita yang sering menyampaikan analisa-analisanya secara tajam, menungkik, dan jitu. Nah, saya kira termasuk Anies Khofifah ini analisanya saya kira jitu juga. Banyak sekali untuk menggagalkan Anies Baswedan. Mengapa begitu banyak Anies Baswedan begitu takut kepada Anies Baswedan? Salah satunya itu begitu, bahwa Anies Baswedan tidak mudah diatur, tidak bisa didikti para cupong dan para bandar begitu kan, para oligarki yang punya kepentingan besar begitu. Kita mau pemimpin ke depan itu tidak punya ikatan dengan masa lalu ini. Kenapa nggak berani memajukan AHY kader partai dan ketum partai, capek-capek bangun mendirikan partai yang jadi orang luar. Nggak percaya dengan survei dengan kader partai akan absolut memenangkan ketumnya, ya tidak juga begitu kan. AHY bilang dukung Anies Khofifah, siap deklarasi dan siap menang. Nasdem dan PKS dari awal ingin memasangkan Anies Khofifah sebagai capres-cawapres tertunda karena Demokrat masih menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Setelah diskusi panjang hingga berbulan-bulan dan bahkan pergantian tahun sampai 2022 sampai 2023, akhirnya deal. Hari ini Kamis 26 Januari, Demokrat memutuskan untuk mengusung Anies Rashid Baswedan. Bagi Demokrat, AHY bukan harga mati untuk menjadi cawapres Anies. Sampai di sini, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ayah AHY sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dianggap konsisten. Setuju Anies Khofifah, tapi jangan halangi AHY untuk tampil. Begitu informasi dari beberapa bulan lalu ketika SBY ditemui Yusuf Kala atau JK di Cikas. Menurut Dr. Andes Taufikur Rahman, pertama Khofifah kuat di Jawa Timur. Mayoritas warga Jawa Timur itu Nahdiyin. Selain gubernur, Khofifah adalah mantan ketua muslimat NU. Pasar Khofifah di kalangan kaum perempuan Nahdiyin juga sangat kuat. Majunya Khofifah sebagai cawapres besar kemungkinan akan mampu meraih lebih dari 50% suara warga Jawa Timur. Tidak saja Jawa Timur, dengan mengambil Khofifah sebagai cawapres, warga Nahdiyin di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, akan merasa memiliki representasinya. Ini juga sekaligus dapat mengurangi suara bakal calon dari PDIP, khususnya di Jawa Tengah. Dari sini akan banyak yang sadar ternyata semua itu adalah permainan isu dan manuver politik. Kaum santri menyebut itu semua adalah fitnah dari kejahatan politik. Akan banyak santri dan akademisi lugu, gak paham politik yang akan tersadarkan.
Membaca data pemilu-pemilu sebelumnya, siapa yang menang di 2 dari 3 wilayah terbesar di Indonesia? Ini yaitu Jabar 34 juta pemilih, Jateng 27 pemilih, dan Jatim 30 pemilih. Mereka yang akan menang dengan memasangkan Anies Hovifah. Pasangan ini diprediksi kuat akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 pungkasnya. AHY bilang dukung Anies Hovifah, siap deklarasi dan siap menang. Nasdem dan PKS dari awal ingin memasangkan Anies Hovifah sebagai capres-cawapres tertunda karena Demokrat masih menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Setelah diskusi panjang hingga berbulan-bulan dan bahkan pergantian tahun sampai 2022 sampai 2023, akhirnya deal. Hari ini Kamis 26 Januari, Demokrat memutuskan untuk mengusung Anies Rashid Baswedan. Bagi Demokrat, AHY bukan harga mati untuk menjadi cawapres Anies. Sampai di sini, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, ayah AHY sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dianggap konsisten. Setuju Anies Hovifah, tapi jangan halangi AHY untuk tampil. Begitu informasi dari beberapa bulan lalu ketika SBY ditemui Yusuf Kala atau JK di Kikas. Menurut Dr. Andes Taufikur Rahman, pertama Hovifah kuat di Jawa Timur. Mayoritas warga Jawa Timur itu Nahdiyin. Selain gubernur, Hovifah adalah mantan ketua Muslimat NU. Pasar Hovifah di kalangan kaum perempuan Nahdiyin juga sangat kuat. Majunya Hovifah sebagai cawapres besar kemungkinan akan mampu meraih lebih dari 50% suara warga Jawa Timur. Tidak saja Jawa Timur, dengan mengambil Hovifah sebagai cawapres, warga Nahdiyin di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, akan merasa memiliki representasinya. Ini juga sekaligus dapat mengurangi suara bakal calon dari PDIP, khususnya di Jawa Tengah. Dari sini akan banyak yang sadar ternyata semua itu adalah permainan isu dan manuver politik. Kaum santri menyebut itu semua adalah fitnah dari kejahatan politik. Akan banyak santri dan akademisi lugu, gak paham politik yang akan tersadarkan. Membaca data pemilu-pemilu sebelumnya, siapa yang menang di 2 dari 3 wilayah terbesar di Indonesia? Ini yaitu Jabar 34 juta pemilih, Jateng 27 pemilih, dan Jatim 30 pemilih. Mereka yang akan menang dengan memasangkan Anies Hovifah. Pasangan ini diprediksi kuat akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 pungkasnya. AHY bilang dukung Anies Hovifah, siap deklarasi dan siap menang. Nasdem dan PKS dari awal ingin memasangkan Anies Hovifah